Inilah rekaman video yang viral usai driver ojek online di Makassar terlibat cekcok adu mulut hingga berujung menganiaya emak-emak yang berboncengan sepeda motor di Jalan Sungai Sadang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di atas sepeda motor keduanya adu mulut hingga pelaku menendang korban dan dibalas korban dengan hantaman helm. Usai emak-emak lapor polisi dengan bukti visum dan rekaman, tim Jatanras Polrestabes Makassar akhirnya menangkap pelaku Fadli 28 tahun yang dijemput di rumahnya. Tanpa berkutik, pelaku menangis menyesali atas perbuatannya. Sebelumnya pelaku nekat melawan emak-emak hingga terluka. Usai tak terima dengan teguran akan ulahnya yang melawan arus satu arah, bahkan sebelumnya telah menyerobot lampu merah hingga nyaris membahayakan pengendara lainnya. Luka yang dialami oleh si perempuan ada bekas cakar di tangannya, kemudian ada bekas luka di kaki karena keinjak, kemudian rasa sakit di bagian punggung karena ditendang. Saya melanggar, Pak Toh. Saya melanggar satu arah situ. Iya. Satu arah situ kan? Iya, karena banyak kulit di depan, Pak. Jadi belok kiri kan juga langsung. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan di Polrestabes Makassar dan terancam pasal 351 tentang penganiayaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Warganet heboh dengan munculnya grup komunitas fantasi sedarah di media sosial Facebook. Grup ini berisi pembicaraan mengenai fantasi seksual dengan keluarga kandung alias incest. Dalam grup komunitas yang berada di Facebook dengan nama Fantasi Sedarah ini berisi cerita-cerita fantasi seseorang dengan keluarga kandungnya, seperti ayah terhadap anak kandungnya atau seorang anak dengan ibu kandungnya. Grup ini diketahui telah memiliki lebih dari 40.000 anggota yang tergabung di dalamnya. Usai viral, grup dengan nama Fantasi Sedarah itu pun berganti nama menjadi Sukaduka. Usai ramai dikecam oleh masyarakat, Kementerian Komunitas dan Digital Kemenkomdigi memblokir 6 grup di Facebook yang memiliki konten mesum. Sementara itu, Polda Metro Jaya kini berkoordinasi dengan pihak terkait dan tengah menyelidiki akun Facebook tersebut, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumpulkan kepala daerah dari partainya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ratusan kepala daerah itu menjalani proses pembekalan selama 3 hari. Megawati hadir pada pembukaan acara tersebut. Sejumlah elit PDI Perjuangan juga terlihat hadir, yaitu Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat, Ganjar Pranowo, hingga Komarudin Watubun. Pembekalan membahas soal misi politik PDI Perjuangan dan sinkronisasi dengan program kepada kepala daerah. Megawati dijadwalkan memberikan pidato secara tertutup di Sekolah Partai PDI Perjuangan pada Jumat sore. Kita akan menyamakan seluruh program, mensinkronisasi program, karena dalam ADRT kita menang itu artinya melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Tapi karena programnya beda-beda dan partai juga punya program yang sifatnya kerakyatan, yang sudah pernah didorong bagaimana penurunan angka kemiskinan, bagaimana mengurangi stunting, bagaimana menjaga kesehatan ibu anak. Ini contoh-contoh aja, termasuk kalau kita bicara ketahanan pangan, tanaman pangan pendamping padi. Ini kita sampaikan kepada kawan-kawan, termasuk pesan-pesan yang mesti dibawa oleh seluruh kepala daerah. Karena sebagian dari kepala daerah kan masih baru ya. Maka mereka mesti ada komitmen satu, nilai-nilai ideologis, ya, platform partai,
program yang sudah mereka siapkan pada saat kampanye, tapi juga misi politik partai yang mesti dibawa, yang saya katakan tadi, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana pemerintahan itu mesti bersih, melayani, gitu ya. Ini yang hari ini coba kita sinkronkan, termasuk tentu problem-problem yang mereka akan hadapi. Sidang lanjutan dugaan suap terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Tim Jaksa KPK pun menghadirkan 2 saksi dari KPU RI dan penyidik KPK. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menjadi salah satu dari 2 saksi yang hadir di ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain Hashim Asyari, tim Kejaksaan KPK juga menghadirkan penyelidik KPK Arief Budi Raharjo. Tim Kejaksaan KPK meyakini bahwa Hasto telah terlibat suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan demi kepentingan penetapan pergantian antar waktu mantan caleg PDIP Harun Masiku. Adapun Hasto didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan kasus Harun Masiku dan menyuap mantan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Kalau misalkan itu sudah terjadi. Dari saudara saksi bernama Arief menyampaikan bahwa sudah mengetahui titik dari Harun Masiku, tetapi tidak mau diumbar. Padahal ini di persidangan yang terbuka ini. Itu menjadi pertanyaan kami. Kenapa? Karena ini kami coba untuk mengkaitkan dengan pernyataan komisioner sebelumnya yang menyampaikan sudah mengetahui titik berada Harun Masiku. Dalam waktu beberapa hari akan segera menangkap, kalau nggak salah 7 hari pada saat itu menyampaikan. Nah, ini menguatkan bahwa kenapa Harun Masiku sampai sekarang tidak ditangkap. Hanya 2 kemungkinan. Yang pertama untuk menjadi sandaran politik, untuk menyandra terhadap kasus-kasus yang disasar untuk kepada PDI Perjuangan. Yang kedua, memang ya KPK dalam hal ini tidak bekerja secara profesional, hanya menyampaikan kepada publik. Dan ini semakin menguatkan bahwa kasus ini adalah kasus dengan muatan politik.